اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهة لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهة لإحياء وإعلاء دين الإسلام اللهم صل على سيدنا محمد. Yang saya hormati segenap PCNU Lombok Timur, saya kemarin ditelepon teman-teman karena mungkin tahu saya ini sering ngobrol soal ini dan sangat fokus sekali bicara soal pesantren. Kebetulan saya di Komisi 5 hari ini. Komisi 5 itu membidangi pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sosial, pemuda, olahraga, seni, budaya. Jadi ada 14 OPD yang berhubungan langsung dengan saya di Komisi 5 itu. 2 hari yang lalu saya ketemu Pak Alek dengan kepala sekolah yang beda kemarinnya. Bapak kepala sekolah swasta kemarin. Sekarang ISNU ya. Yang penting masih NU lah gitu. Nah, mengapa penting ini saya ini secara mandiri saja saya sering melakukan ini. Kemarin saya di Lombok Barat melakukan ini juga di Lima Dompu saya lakukan karena saya anggap mimpi besar dari undang-undang ini sendiri sebenarnya ingin memastikan bahwa pesantren itu adalah sentra peradaban Islam rahmatil alamin di dunia. Ini loh mimpi besarnya, bukan hanya soal pesantren ini mendapat dana dari APBN, bukan. Tapi mimpi besarnya adalah itu. Nah, undang-undang pesantren ini setelah disahkan penuh dukungan dari berbagai macam ormas, bukan hanya Nahdlatul Ulama, tapi Nahdlatul Ulama adalah sebagai komponen utama yang memang serius bicara ini. Karena memang penyangga perjuangan dan ide serta gagasan Nahdlatul Ulama itu adalah di pesantren sendiri. Ini menjadi latar belakang kenapa undang-undang pesantren ini muncul. Nah, terakhir juga kita juga sedang memperjuangkan agar ini di breakdown menjadi aturan yang lebih spesifik menjamin niatan-niatan besar tadi. Teman-teman juga sedang memperjuangkan perda pesantren. Perda pesantren ini bukan soal gagah-gagahan, tapi nilai besarnya adalah tadi menjamin pesantren sebagai elemen penting untuk keberlanjutan Islam rahmatan lil alamin di muka bumi ini, bahkan menjadi sentra peradaban dunia. Pesantren saya kira tidak bisa saya urai panjang, tapi sebenarnya pesantren dalam kebiasaan kita sehari-hari yang kita kenal di lingkungan Nahdlatul Ulama adalah ya tadi tempat kita belajar menimba ilmu. Di situ ada tuan guru, ada kiai, ada proses transformasi bukan hanya ilmu dunia tapi ilmu agama. Bahkan di tempat-tempat di Jawa, mungkin di Lombok itu sudah menjadi sentra pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Nah, ini kemudian Bapak-bapak sekalian, Ibu sekalian, bahwa di undang-undang pesantren ini sudah mengatur 3 hal penting. Itu bisa dilihat dari awal bahwa dalam undang-undang pesantren yang disahkan itu ada 3 fungsi pesantren yang diatur di situ. Bukan hanya semata-mata soal pendidikan yang dilegitimasi di undang-undang ini, tapi pesantren itu sudah menjadi lokomotif pendidikan, lokomotif dakwah dan juga pemberdayaan. Jadi aktivis NGO jangan kaget besok pesantren itu sudah bisa bicara hal-hal sesuai dengan aktivis LSM gitu. Karena dia dijamin juga melalui komponen pemberdayaan sosial, budaya, ekonomi, bahkan politik. Nah, begitu hebatnya undang-undang pesantren ini. Jadi itu tertuang dalam, itu teman-teman bisa baca di pasal 30 di undang-undang 23 juga diakomodir. Di undang-undang ini juga substansinya 3 itu. Nah, yang menjadi konsentrasi di undang-undang ini ada poin-poin penting. Focal poinnya apa?
Nah, selain soal sistem pendidikan, menjamin kemandirian pesantren, juga menjamin mutu pesantren, juga yang paling penting, hajatan terbesar selain tadi nilai besarnya tadi, undang-undang pesantren ini ingin menyetarakan sekolah pesantren, pendidikan di pesantren itu setara dengan sekolah-sekolah umum dari aspek kualitas, dari aspek sistem, dari aspek pemberdayaan, bahkan tentu itu harus diikuti dengan penganggaran. Bapak Ibu harus tahu bahwa hari ini undang-undang mengatur dana pendidikan itu adalah 20% dari total APBN maupun APBD. Nah, ini menjadi penting untuk diwujudkan dalam undang-undang pesantren. Nah, undang-undang pesantren sendiri ini mendorong agar kesetaraan dari sisi anggaran, sisi kualitas, sisi sistem dan kurikulum dan segala macam. Dengan catatan, undang-undang ini juga menjamin ada independensi dan kesetaraan. Jadi jangan sampai ketika undang-undang ini disahkan, pesantren diabrak-abrak oleh negara, karena selama ini kan pesantren dikenal cukup mandiri ya, mandiri dan dia bisa survive dengan tidak dibantu oleh negara, bahkan dia hidup dari masyarakat. Nah, selain tiga fokus tadi, undang-undang pesantren juga itu sebenarnya tadi ini teman-teman bisa baca beberapa hal yang penting itu, bahwa negara harus menjamin eksistensi pesantren sebagai lembaga pendidikan agar lebih jauh. Selama ini kan banyak yang tidak diakui, dengan undang-undang ini akan diakui. Terus soal independensi, terus ya mungkin ini yang paling penting di poin 4, menghapus diskriminasi seperti yang saya ceritakan tadi dari sisi anggaran, sistem segala macam, ini diatur di undang-undang pesantren. Afirmasi dukungan pesantren. Dan ini yang paling terakhir, undang-undang pesantren menguatkan pesantren sebagai kiblat peradaban Islam dunia. Kenapa? Ya karena sekali lagi saya katakan, penyanggah Islam dunia hari ini ada di Indonesia. Penyanggah Islam di Indonesia ini ada di beberapa ormas, salah satunya Nahdlatul Ulama sebagai ormas terbesar. Penyanggah itu semua adalah di pesantren. Maka pesantren ini logikanya dia harus kuat, independen, mandiri, dan bisa menjadi pionir utama dalam perubahan-perubahan. Nah, ini selanjutnya itu saya juga perlu menjelaskan. Ini yang perlu, setelah teman-teman di Jakarta merumuskan ini sebagai undang-undang pesantren, tahapan selanjutnya undang-undang ini memang belum bisa dilaksanakan. Butuh beberapa regulasi pendukung. Nah, hal-hal yang penting di sini, nah ini yang nomor 1, pendirian pesantren. Nanti undang-undangnya ada segini, nanti bisa dibagi, bisa dikopi. Ini juga bisa dikopi teman-teman. Nah, kalau di undang-undang ini soal pendirian pesantren itu ada asumsi yang berkembang. Jangan-jangan dengan undang-undang ini banyak pesantren yang tidak memenuhi legal formal. Justru tidak. Dengan undang-undang ini nanti ada penjelasan saya selanjutnya. Justru menjamin eksistensi pesantren tadi. Kalau itu pesantren sudah lama diakui oleh masyarakat, itu cukup mengetahui lembaga desa yang ada saja. Tidak perlu mendirikan yayasan segala macam. Jangan takut dibubarkan. Yang penting secara aturan undang-undang sesuai dengan peraturan Menteri Agama itu ada 5 syarat penting pesantrennya. Apa saja itu Pak Alek? Oke, ada 5 itu, ada santri, ada asrama, ada proses ngaji mengaji, juga ada fasilitas yang memadai dan sesuai dengan standar kurikulum di Kementerian Agama. Jika itu sudah ada maka dikatakan pesantren dan dia wajib diikutkan dalam proses-proses di undang-undang pesantren. Saya dengar isu yang berkembang munculnya undang-undang pesantren ini, jangan-jangan kami yang tidak beryayasan, tidak punya surat resmi itu dibubarkan. Tidak benar. Yang benar justru memperkuat eksistensinya.